para saya nyebutnya apa nih, para santri, para asatizat, pesantren virtual ya, DSN MUI Institute, perkenalkan saya Muhammad Gunawan Yasni, menyampaikan materi yang sifatnya ini lebih kepada sharing ya. Judulnya materi diskusi penerbitan sukuk mudharabah dan initial public offering saham. Ini saya bawakan dari bahan-bahan yang pernah kita buat bersama-sama ketika mencoba mengimplementasikan penerapan sukuk mudharabah mutlaqah di Bank BRI Syariah tahun 2016. Kemudian kita ikuti dengan penerbitan saham ya perdana yang kemudian saham diperjualbelikan di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Jadi kalau kita lihat apa sih yang menjadi latar belakang penerbitan sukuk pertama kali dulu kita coba terbitkan sukuk sebelum kita IPO saham. Itu landasan utamanya adalah ingin memperbaiki permodalan. Nah, maka sukuk mudharabah mutlaqah yang diterbitkan itu harus juga merupakan sukuk subordinasi. Ya. Kenapa sukuk subordinasi? Karena dengan adanya status subordinasi, maka kalau sukuknya itu biasanya lebih dari 5 tahun gitu ya, 7 tahun misalnya, maka di tahun-tahun awal sebelum kemudian beberapa tahun terakhir dia harus dilunasi, itu menjadi penguat dari permodalannya, dalam hal ini adalah Bank BRI Syariah. Ya. Nah, itu juga merupakan salah satu rencana utama untuk memperkuat permodalan. Karena kalau kita tahu, biasanya para kawan-kawan yang ada di otoritas, yang ada di regulator, selalu berharap yang namanya bank syariah misalnya ya, itu permodalannya semakin kuat. Dengan target biasanya market share ya. Kita dari dulu selalu bicaranya market share begitu kan. Agar market share perbankan syariah itu dari tahun 2010 bahkan kita sudah ngomong besaran 10%-an gitu ya di perbankan keseluruhan. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang juga belum tercapai gitu. Alasan utamanya dalam hal ini kalau kita lihat lebih kepada masalah permodalan. Karena untuk mencapai satu target market ya market share misalkan 10% saja, itu ada rule of thumb-nya biasanya gitu. Rule of thumb-nya itu adalah 1:20. Ketika kita ingin mencapai market share, hitungan market share itu biasanya dinilai dari portfolio pembiayaan gitu kan ya atau portfolio yang lain misalnya. Atau mau dilihat lagi misalkan di dana pihak ketiga dari perbankan. Itu dia menguasai 10% dari total perbankan misalnya. Kita bagi aja nih. Modal yang harus tersedia itu adalah sekitar 1/20. Itu rule of thumb namanya gitu ya. Kalau di dunia keuangan. Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa permodalan dari perbankan syariah itu banyak atau belum cukup untuk bisa mencapai pangsa pasar yang dikatakan berharap 10%. Nah, Mas Tito boleh dilanjut apa seterusnya saya tadi udah bahas soal ini ya penerbitan sukuk mudharabah. Lanjut lagi Mas Tito. Ya, oke. Jadi kalau kita mau menerbitkan sukuk ya ketika bicara sukuk di Indonesia bicara instrumen keuangan pasar modal syariah. Maka segala sesuatunya itu harus syar'an wa qanunan gitu ya. Syar'an wa qanunan. Di situ tahap persiapan pertama kali kita mau nggak mau harus melakukan yang namanya due diligence.
due diligence, pengkajian, di situ ada apa namanya, ada pastinya banyak sekali ya istima-istima ya, tapi bukan hanya istima sanawi DPS ya, bukan. Tapi istima pertemuan-pertemuan kita dengan underwriter, dengan auditor ya, dengan konsultan hukum, notaris, wali amanat, bahkan sampai ke hal-hal yang kecil itu masalah percetakan. Kenapa? Karena ketika sukuk mau dikeluarkan harus syar'an wa qanunan, maka yang harus dipersiapkan paling utama itu adalah perjanjian perwali amanatan dan kemudian prospektus yang kemudian itu menjadi sumber penjelasan atau sumber bayan bagi perkara-perkara yang terkait dengan syariah maupun perkara-perkara yang terkait dengan hukum secara umum, secara positif. Dan tentunya acuannya bukan hanya fatwa, pastinya banyak juga yang mengacu kepada peraturan-peraturan, kalau sekarang peraturan otoritas jasa keuangan yang harus dipenuhi. Baru kemudian kita bisa namanya menyepakati ya terms-terms yang ada di dalam perjanjian perwali amanatan maupun itu harus dituangkan juga nanti dalam draft prospektus. Tapi sebelum itu semua menjadi apa namanya, kalau dari istilahnya dari zaman Bapak Pam LK, sekarang Otoritas Jasa Keuangan, sebelum itu semua bisa dinyatakan efektif, maka akan direview oleh otoritas dalam hal ini. Apakah apa-apa yang sudah tertera di dalam draft dokumen-dokumen yang disampaikan untuk pertama kalinya itu dinyatakan cukup atau dinyatakan masih kurang atau dinyatakan perlunya adanya perubahan ya. Di situ akan ada tanggapan-tanggapan dari keuangan dalam hal ini. Nah, ini kalau dilihat dari bahan presentasinya ada yang mulai ada yang 3 minggu, 5 minggu gitu ya. Pokoknya kalau kita mencoba untuk melakukan issuance atau penerbitan sukuk, ya, mudharabah mutlakohkah, subordinasikah, atau hanya yang bersifat umum ya, itu punya tahapan-tahapan. Dan ketika peraturannya ini kita acu, itu peraturan 9A2 ya, masih peraturannya masih cukup current. Ini peraturan dari zaman Bapak Pam dulu, yang sekarang diadopt oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu masih ada tahapan-tahapan. Jadi kalau kita lihat di situ, untuk menerbitkan sukuk itu ada time frame sekitar paling tidak itu 3 bulanan gitu ya. 3 bulanan itu udah paling minim. Nah, 3 bulan itu adalah persiapan yang paling minim ya. Mohon maaf saya koreksi sedikit, ini bukan semata-mata persiapan tapi udah langsung interaksi gitu ya dengan otoritas. Jadi persiapannya itu lebih panjang lagi. Jadi makanya untuk menerbitkan sukuk ya itu memang memerlukan waktu pastinya di atas 3 bulan. 3 bulan. Nah, banyak hal yang harus dibahas di situ. Persiapan-persiapan yang terkait dengan otoritas jasa keuangan. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Lembaga profesi penunjang penawaran sukuk nih ya. Nah, di sini ada akuntan publik. Bayangkan tuh ya, ada akuntan publik. Nah, ini kan yang biasa mencatat, kemudian dia mereview. Dia dari catatan-catatan internal perusahaan, catatan keuangan, dia akan mereview apakah ini cukup pantas gitu untuk disajikan menjadi dasar dari dokumen yang kemudian menjadi dasar dokumen bagi publik untuk menentukan ya apakah mereka akan mau berinvestasi di sukuk atau tidak gitu ya. Kemudian ada profesi lain yaitu wali amanat. Ya, wali amanat ini bertindak sebagai wakil pemegang sukuk. Jadi di dalam perjanjian perwali amanatan yang yang berakad itu tidak langsung pemegang sukuk ya dalam hal ini ya. Nah, ini yang dalam istilah syariah kita sebut ada sesuatu yang sifatnya mu'allaq gitu. Jadi wali amanat ini dia berakad dengan
dalam hal ini adalah emiten, ya, penerbit dari sukuk, untuk kemudian sebagai wakil dari investor, yang mana investornya sih belum terbentuk gitu ya, investornya belum terbentuk. Investor belum terbentuk dalam hal ini, tapi wakil investornya sudah ada. Nah, kapan dia benar-benar menjadi wakil? Ya saat nanti ada investor yang setelah membaca prospektus, setelah membaca perjanjian perwali amanatan, ya, kemudian menundukkan dirinya untuk oke, saya menjadi investor, berarti dia dengan sendirinya secara langsung menyatakan bahwa iya, saya menundukkan diri dalam aturan-aturan ini dan menunjuk wali amanat. Dalam hal ini ya biasanya perbankan yang sudah mempunyai wali amanat syariah, ya. Ada beberapa bank, itu ada sekitar 6 ya yang pernah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, untuk bisa menjadi wali amanat syariah. Lalu keterlibatannya juga pasti melibatkan Dewan Syariah Nasional, membantu dalam menstruktur sukuk, memberikan opini kesesuaian syariah. Kita tahu di Indonesia ini biasanya dalam penerbitan sukuk mudharabah, hampir selalu mudharabahnya itu adalah mudharabah muqayyadah, ya. Jadi mudharabah yang ada restriksinya. Misalkan nih, saya ambil contoh ya, ini karena buat bahasan akademik kita juga ya, buat bahasan implementatif kita juga. Misalkan seperti sukuk mudharabahnya Bank BNI Syariah, yang kebetulan Pak Azhar juga ini sekarang salah satu dari anggota Dewan Pengawas Syariah ya di BNI Syariah. Dia menerbitkan sukuk mudharabahnya itu dengan konteksnya mudharabah muqayyadah. Kenapa? Karena dia mengambilkan nanti return yang akan dibagikan dalam bentuk kupon kepada pemegang obligasi syariah atau sukuknya, itu dari pembiayaan yang berbasis akad murabahah, gitu ya. Nah, jadi spesifik, kalau murabahah itu kan menghasilkan sesuatu yang mendekati fix gitu kan ya. Karena murabahah itu harganya sudah dipatok di depan selama beberapa tahun installment ya dalam hal ini. Maka sudah bisa dilihat kira-kira berapa yang akan dibagi hasilkan dan diperoleh oleh si pemegang sukuk mudharabahnya BNI Syariah. Tapi dalam konteks yang lain ada sukuk mudharabah yang sifatnya mutlaqah. Dan itulah yang dicoba distruktur di Bank BRI Syariah ya dulu di tahun 2016. Nah, ketika kita bicara bahwa kita dalam penerbitan itu melibatkan Dewan Syariah Nasional dalam menstruktur sukuk dan dalam memberikan opini kesesuaian syariah, maka yang dimaksud melibatkan DSN itu adalah sekarang ini dengan tahun 2016 juga tahun 2015 sudah keluar ya POJK nomor 16, ada profesi baru yang namanya ahli syariah pasar modal. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman-teman lain juga di DSN ini adalah sudah memperoleh lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai ASPM. Alhamdulillah ya, ini hanya masalah administratif saja ya. Dulu waktu kita ngurus-ngurus, kebetulan orang pertama yang mendapat izin ASPM itu adalah saya kebetulan. Tapi bukan berarti saya yang paling jago atau bahkan paling fakih, enggak, banyak yang jauh lebih hebat dan fakih daripada saya. Dan itulah kita para ahli syariah pasar modal, ahli syariah pasar modal ini menjadi perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam menstruktur sukuk dan memberikan opini kesesuaian syariah. Jadi sekarang kalau nerbitin sukuk, kalau mau nerbitin reksadana, kalau mau nerbitin saham yang dideklar perusahaannya adalah perusahaan atau institusi yang syariah, itu harus memperoleh opini kesesuaian syariah dari
ahli syariah pasar modal yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dia punya lisensi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu pihak lainnya lagi ada KSEI ya. Nah, alhamdulillah nih KSEI ya, Custodian Central Effect Indonesia sekarang itu sudah lebih sesuai lah syariahnya. Kenapa? Kita sudah menerbitkan fatwa nomor 124 tentang jasa Custodian Central Effect yang syariah. Jadi KSEI sudah kita bedah bagaimana operasionalnya, bagaimana dia mengadministrasikannya, bagaimana dia mencatat transaksi-transaksi yang terjadi antara instrumen-instrumen keuangan syariah dengan para pihak yang dalam hal ini memang masih kita mungkin kan ada pihak lain yang bukan menyatakan dirinya syariah ya, tapi tata cara untuk pengadministrasiannya, pencatatannya, kemudian dicatat dengan satu modul custody ya, yang sudah kita bedah dan itu sesuai dengan syariah. Jadi udah lebih syariah lah. Syariah di Indonesia ini kan harus kita pahami bahwa kita nggak bilang bahwa oh syariah sudah seluruhnya kafah, tidak. Kafah itu adalah sebuah proses yang mungkin harus kita lalui dari waktu ke waktu. Karena apa yang dirasakan kafah sekarang, apalagi dalam hal yang bersifat syariah muamalah, belum tentu bisa dinilai kafah mungkin di periode yang berikutnya. Jadi yang penting adalah kita terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah kita bisa capai saat ini. Lalu yang lain ada pemeringkat efek, notaris, konsultan hukum, ini mungkin saja. Mas Tito boleh dibantu untuk ya yang berikutnya ya. Nah ini jadi skema transaksi sukuk nih. Kalau sukuk tuh mudorobah ya, mudorobah. Apa sih? Ya mudorobah kan sebenarnya di situ ada pastinya dari laba usaha atau pendapatan yang dibagi hasilkan. Nah ini yang paling penting. Biasanya di sininya nih yang disebut muqayyadahnya atau mutlakohnya ya. Dari laba yang mana? Kalau atau bahkan revenue yang mana? Kalau kayak Bank BNI Syariah, revenue dari pembiayaan berbasis akad murabahah, akad jual beli. Kalau di BRI Syariah itu dari keseluruhan atau pendapatan kotor keseluruhan itu dibagi hasilkan. Artinya BNI Syariah itu menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Sementara di BRI Syariah itu menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Karena dari seluruh berapapun yang dihasilkan ya dari pendapatan, portfolio pembiayaan atau sekedar mungkin penempatan saja dalam bentuk surat berharga seperti misalnya di surat berharga syariah negara itu dibagi hasilkan kepada pemegang sukuk mudharabah mutlaqahnya BRI Syariah. Berbeda dengan BNI Syariah hanya dari pembiayaan. Mohon dilanjutkan Mas Sito slide-nya. Nah, kita memilih untuk menjadi emiten dari sukuk subordinasi. Nah, apalagi nih binatang subordinasi ya. Jadi kalau bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Jadi kalau sukuk subordinasi ini jangkanya pasti panjang ya. Panjang dan dalam hal ini lebih dari 5 tahun dan itu sebelum dilunasi, sebelum punya satu keharusan untuk dilunasi, dia bisa diakui sebagai bagian dari modal. Jadi kalau menerbitkan sukuk subordinasi ini sudah pasti biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan permodalan dari dalam hal ini ya bank syariah ya. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi ini cukup banyak. Ada modal banknya harus minimum ya, profil risikonya juga harus ditentukan dimitigasi sedemikian rupa. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, pastinya harus ada pernyataan efektif dari OJK,
diterbitkan dan telah dibayar penuh, memiliki jangka waktu 5 tahun atau lebih, hanya dapat dilunasi jika disetujui OJK. Nah, otomatis dalam hal ini, kalau kita lihat, pelunasannya kan tidak terlampau mulus ya, sekedar hubungan antara emiten dengan investor dalam hal ini. Maka biasanya sukuk subordinasi ini akan memberikan satu return yang biasanya lebih tinggi daripada sukuk yang non subordinasi gitu. Karena itu tadi ngelunasinnya aja ada persyaratan-persyaratan, jadi dengan sendirinya dia bisa diakui sebagai bagian dari permodalan. Beda dengan sukuk biasa ya. Kalau sukuk biasa itu tidak bisa diakui sebagai bagian dari permodalan, tapi dia langsung diakui sebagai bagian dari kewajiban. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke mungkin slide berikutnya, Mas Tito. Nah, ini manfaat dari pertimbangan kalau mengeluarkan sukuk subordinasi itu apa sih gitu ya? Proses relatif lebih mudah dibandingkan penambahan ekuitas. Prosesnya masih lebih gampang daripada kita mau IPO saham gitu. Tapi ada pertimbangan yang harus dipahami juga bahwa kalaulah ada yang disebut cost of fund gitu dalam syariah ya. Kalau secara umum pasti ada, kita bisa lihat cost of fund-nya karena kan kita harus mengeluarkan kupon kan. Nah, itu biasanya lebih tinggi dan dapat membebani keuangan perusahaan. Kenapa lebih tinggi? Tadi sudah saya katakan, kalau sukuk biasa mungkin investor melihatnya, oh iya, dia punya kewajiban melunasi langsung. Kalau sukuk subordinasi, dia punya kewajiban melunasi kalau memang sudah ditentukan sama OJK, iya kamu silahkan lunasi. Artinya tidak selalu langsung begitu ya. Jadi ada jeda, ada masa di mana ya itu belum perlu dilunasi gitu. Sementara kalau yang sukuk biasa itu kan perjanjiannya dua belah pihak aja antara investor dengan emiten dalam hal ini, tidak melibatkan otoritas kapan harus melunasinya gitu ya. Manfaatnya meningkatkan kecukupan modal secara anorganik. Ya. Maksudnya anorganik itu tidak harus melalui IPO saham, kalau itu organik ya sifatnya. Lalu pertimbangannya hanya diperhitungkan sebagai modal hingga sebelum 5 tahun terakhir dari umur sukuk subordinasi. Jadi dia diakui sebagai modalnya, kalau dia 7 tahun, ingat cuman mungkin 2 tahun di awal. 5 tahun setelahnya kita harus mencadangkan untuk pelunasan agar tidak nanti terimbas ya cash flow kita di belakangan hari ternyata kita tidak mampu untuk melunasi, ya ini akan menjadi sesuatu yang lebih berat ya dari penglihatan atau perspektif investor. Wah, ini nggak bagus, ini nggak pantas gitu ya. Lalu manfaat lain, tambahan sumber dana untuk memberikan pembiayaan. Struktur penerbitan dapat disesuaikan dengan kebutuhan BRI Syariah atau perbankan syariah secara umum. Pemegang saham tidak terdilusi atas penambahan modal melalui penerbitan sukuk subordinasi. Nah, ini juga mungkin pertimbangannya karena biasanya pemegang saham utama, ya pengendali itu males kalau kita IPO saham, takutnya dia secara proksi, suara dia menurun ya, ininya ya, influence-nya di perusahaan atau di perbankan syariah tersebut. Pertimbangan juga harus menjadi catatan dalam hal ini adalah keterbatasan basis investor dan jangan lupa kewajiban melunasi pokok pinjaman atau bukan pinjaman ya, investasi ya dalam hal ini ya. Imbal hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ini pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberatkan kita tidak jadi untuk mengeluarkan sukuk subordinasi. Mohon dibantu lagi Mas Ito untuk slide selanjutnya Mas Ito. Ya. Nah, ini mungkin strategi pemasaran saya tidak akan terlalu banyak membahas ya. Ini umum saja dan ini kan bahannya bisa nanti bisa di-share saja. Jadi tantangan terberat biasanya dalam mengimplementasikan instrumen keuangan syariah itu, tantangan terberatnya adalah pre-marketing, marketing tools. Kenapa saya bilang tantangan terberat? Karena kalau bicara instrumen pasar modal, nggak banyak orang yang tahu gitu kan ya. Apalagi instrumen pasar modal syariah. Jadi tantangannya ini di marketing ya biasanya. Di dalam proses marketing ini kita nggak bisa cuman pure marketing, langsung jualan nggak bisa. Kita harus mengedukasi,
kita harus memberikan pemahaman-pemahaman, bahkan ya mungkin kawan-kawan marketing ini harus juga bisa berfungsi ya sebagai agent syariah yang bisalah menjadi ustaz ataupun ustazah yang dalam konteks terbatas begitu ya, untuk memberikan pemahaman mengenai pasar modal syariah. Dan jangan kecewa kalau di lapangan masih banyak kawan-kawan yang belum terlalu paham bicara bilangnya bukan pasar modal ya. Tapi lebih mendekati seperti apa namanya, permainan ataupun perjudian yang which is nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, lanjut. Ini saya akan skip aja, coba kita langsung masuk ke IPO saham deh. Nah ya, kebetulan alhamdulillah BRI Syariah sudah masuk di bursa juga ya. Nah ini sama, kalau kita lihat dari tahap 1 sampai tahap 4 itu memakan waktu total-totalnya nih 3 bulan lebih juga ya. 3 bulan tuh udah paling minim, udah paling ini persiapan utamanya. Jadi kita sebenarnya waktu menerbitkan sukuk mudharabah mutlaqah subordinasi itu adalah merupakan satu persiapan sekaligus latihan juga gitu ya untuk kemudian melakukan IPO saham. Nah, ini dinamika kalau kita menerbitkan saham ini lebih kompleks lagi. Bisa ke slide selanjutnya, Mas Tito. Nah, stakeholder-nya kurang lebih sama ya. Harus melibatkan ASPM juga dalam hal ini. Cuman kalau ASPM dalam IPO saham perusahaan yang memang sudah seperti perbankan syariah, sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, ya ASPM-nya adalah Dewan Pengawas Syariahnya sendiri gitu kan ya. Jadi rasanya tidak terlalu opininya tidak terlalu repot untuk bisa diberikan. Kenapa ya? Kita kan sudah perbankan syariah, memang dari awal sudah mendeklar diri kita syariah. Jadi pastinya insya Allah itu sesuai dengan syariah gitu ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang bukan dari sisi syariah lagi yang kemudian ini menjadi dinamika yang lebih kompleks untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan waktu di sukuk tadi ya. Ada pre-marketing, marketing ya, marketing tools ya dalam hal ini. Nah, ini banyak sekali dinamika yang kompleks di situ. Saya katakan kompleks kenapa? Karena ini pengalaman mendampingi manajemen juga ke luar negeri, menjelaskan kepada berbagai macam pihak ya. Bahkan kita tahu mungkin yang lagi animonya cukup kuat ya berinvestasi di Indonesia itu kebanyakan misalnya dari Hong Kong, dari Singapura, yang mereka tidak serta-merta mudah untuk diajak berpikir dengan frame thought syariah. Pikirannya pasti cuma cuan aja lah gitu ya. Cuan. Terus membandingkan perbankan syariah ini dengan perbankan konvensional yang menurut pemahaman mereka ya misalnya punya growth yang lebih hebat dibandingkan syariah dan lain-lain. Nah, kita harus memberikan pengertian bahwa syariah ini jangan cuma sekedar dilihat dari sisi cuannya, dari sisi untungnya buat investor. Jadi keuntungannya harus kita coba bagi. Anda untung bukan hanya untuk Anda gitu kalau berinvestasi di satu institusi yang syariah. Kenapa institusi syariah by design dia mempunyai tanggung jawab sosial. Kita nggak ngomong CSR nih dalam hal ini. Tanggung jawab sosialnya adalah yang jelas perbankan syariah selalu mencoba memberikan pilihan untuk mengakumulasi zakat ya, baik itu zakat dari
dari internal, dalam artian karyawan, ya, direksi, komisaris, DPS, berapapun yang mereka peroleh gitu, lalu dipotong zakat masing-masing gitu kan ya. Lalu disalurkannya melalui lembaga-lembaga amil zakat yang memang sudah terdaftar dan bisa memberikan satu integrasi dengan konteks perpajakan yang ada. Lalu juga ada, jangan lupa, zakat perusahaan. Ini di luar, kita bicara di luar corporate social responsibility budget. Ini yang sudah amanah gitu dari individual maupun institusional. Nah, jadi kita waktu menyampaikan ke mereka, kita memberikan pemahaman yang kayak gitu. Jadi jangan cuman para investor, calon investor ini melihatnya, oh kalau saya invest di perbankan syariah kurang cuan gitu ya, kurang cuan dibandingkan kalau berinvestasi di perbankan konvensional secara umum saja. Jadi kalau mau mengatakannya cuman hanya untung untung dalam bentuk uang aja, hampir pasti perbankan syariah tidak dilirik. Nah, alhamdulillah kita berhasil gitu ya mengajak para investor itu untuk melihat sesuatu yang lain dari perbankan syariah. Jadi memang tantangan terberat lagi-lagi ya dalam hal ini itu adalah dalam menjelaskan syariah ini secara syara'an wa qanunan gitu. Karena selain kita dituntut, kita paham dari sisi syariah ini berusaha memenuhi apapun yang menjadi persyaratan ya, apapun yang menjadi rukun dan syarat dalam pemenuhan konteks fikih muamalahnya, tapi juga ini juga harus tidak terlepas dari qanun. Qanun itu maksudnya hukum positif yang ada. Nah, ini kalau dalam peran profesi lembaga penunjang pasar modal dan dalam penawaran umum, ini sekian banyak lagi-lagi profesi penunjang dan lembaga penunjang yang terlibat di dalamnya ya. Lanjut Mas Tito ya. Nah, ini implementasi strategi pemasaran dan penjualan saham ya. Pre, during, IPO. Kita belum bicara pasar sekunder ya. Tidak bisa dipungkiri, alhamdulillah BRI Syariah dan kebetulan alhamdulillah saya juga punya kesempatan yang mengawal sampai IPO kita berhasil dengan baik ya. Jadi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan 1 sampai 6 ini. Ya, kita harus analisis dulu, dari sektoral dan company research report kita lakukan, terus target investornya siapa aja sih gitu ya. Terus ada due diligence, kemudian ada penetapan kisaran harga yang harus kita tahu bahwa di bursa itu nominal dari satu saham itu kan biasanya ditetapkan 500 gitu kan ya. Nah, kalau kita cuma dapat 500 saja, ya rugi dong ya. Masa cuman sama nilai bukunya aja gitu kan. Padahal bank kita ini punya satu kemungkinan opportunity yang jauh lebih besar ke depan untuk maju. Jadi kita ingin ada premiumnya di situ sedikit. Nah, itu kemampuan kita dalam penetapan kisaran harga dan berusaha meyakinkan investor-investor yang mau masuk di pasar perdana untuk bisa membeli di harga itu. Alhamdulillah saat itu hampir bisa dikatakan lebih dari 40% itu semua. Nah, ini kita kenalkan ya satu peristilahan. Jadi banyak investor, lebih dari 40% itu mau masuk at any strike price. Artinya pokoknya harga berapa aja, harga perdana dari saham ini itu bisa dia mau masukin. Dan dia akan ambil biasanya yang dia tetapkan ada jumlah lotnya, jumlah lot saham, ada jumlah, pokoknya harganya berapa aja saya akan keluarkan, misalnya 200 miliar untuk membeli saham ini. At any strike price, pada harga berapapun itu yang terjadi dalam proses penawaran awal atau book building ini gitu ya. Ini udah fase kelima. Nah, baru kemudian dari sekian banyak kita hitung berapa orang yang at any strike price, berapa investor yang at any strike price dia mau beli, berapa yang nawar. Saya hanya mau beli di harga misalkan 510, 560 atau 570. Itu kita combine. Nah, kita akan ambil pada
harga yang mana itu bisa berlaku untuk semua, dan tentunya targetnya kalau bisa di atas 100% ya. Karena dengan demikian kita bisa mencapai satu status bahwa oh, saham ini bisa oversubscribe istilahnya. Oversubscribe di penawaran perdananya. Nah, alhamdulillah ya waktu itu kita bisa melakukan, ditetapkan dengan harga tertentu, dan kemudian bisa memperoleh oversubscribe. Pemesan itu kalau pada harga itu jumlah yang ingin membeli dan ketersediaan saham yang mau dijual gitu, itu di atas 200% ya. Ya alhamdulillah, tapi itu lagi-lagi implementasi strategi pemasaran dan penjualan saham pre dan during IPO. Itu berhasil kita lakukan. Nah, terlepas mungkin teman-teman yang sudah menjadi investor dalam hal ini, kemudian, oh kok saham, ada beberapa saham perbankan syariah yang ini ya, turun ya gitu ya setelah IPO-nya selesai. Nah, ini adalah konsepnya konsep maintenance. Apapun yang sudah kita janjikan akan berlanjut begitu IPO, setelah IPO, ini seberapa besar komitmen dari pelaku dalam hal ini untuk mewujudkan itu semua. Kita bisa memenuhi janji kita saja, belum tentu pandangan dari investor itu baik seluruhnya gitu kan. Kenapa? Ya ada faktor-faktor eksternal juga di luar emiten ya, emiten perbankan syariah, yang juga itu bisa menentukan seorang investor atau institusi investor keluar dari kepemilikan saham perbankan syariah. Apalagi kalau perbankan syariahnya kurang bisa memenuhi komitmen-komitmen yang sudah dia sampaikan menjelang IPO. Jadi kalau dulu misalnya, oh profit targetnya kira-kira kita bisa mencapai profit sekian, tahu-tahu tidak tercapai. Nah, itu yang banyak terjadi di perbankan syariah kita, dan juga sebenarnya secara umum dari emiten-emiten di pasar modal itu banyak terjadi sekarang. Dulu kita bicara bagus-bagus gitu, ternyata memang kondisi ekonomi negara kita itu tidak mempunyai satu favorable conditions buat kawan-kawan yang menjadi emiten di pasar modal ini untuk bisa mencapai target-target mereka. Kalau di perbankan syariah, jujur sekarang ini yang bisa mencapai di atas target ya dari apa yang pernah mereka sampaikan, misalkan dalam pemaparan publik, itu nggak banyak. Paling bank syariah yang sekarang ini lagi lumayan di atas itu adalah Bank Syariah Mandiri gitu. Bank BNI Syariah. Sementara bank-bank yang lain yang sudah IPO bahkan itu banyak yang turun dalam hal ini. Mereka kurang bisa memberikan janji-janji mereka terbukti gitu ya. Nah, ini kan satu hal yang wajar saja. Tentu bukan sesuatu yang harus disikapi negatif, tapi kalau di pasar modal nyata gini, kalau yang belum jadi investor, ya belum jadi investor saham-saham syariah, melihat harga saham-saham syariah ini sekarang lagi rendah seperti ini, itu adalah saat untuk membeli, itu adalah saat yang baik untuk berinvestasi. Kenapa? Ya kemungkinan untuk memperoleh keuntungan ya, fid dunianya gitulah kira-kira, itu akan lebih besar di masa yang akan datang ketika kita masuk dengan harga yang masih rendah seperti sekarang ini. Di saham-saham ini lagi saham-saham di perbankan syariah ada yang harganya lagi rendah. Nah, ini kalau saya melihatnya ini adalah saat kita untuk masuk untuk membeli, karena kemungkinan dia akan naiknya itu menjadi sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Kita lanjutkan lagi Mas Ito, sedikit lagi ya. Nah, ini jenis penawaran umum berdasarkan cakupan investor. Ada domestik plus regional, domestik regional ya. Ini secara aturan saja sih sebenarnya ya. Secara penilaian aspek legal dan aspek keuangan kita bisa lihat di sini
Jadi pembagian ini semata-mata melihatnya dari aspek legal dan aspek keuangan yang berlaku secara umum. Jadi kalau biasanya penawaran umum ini kita membaginya kira-kira ada 4 seperti ini, ada domestic plus regional ya, domestic plus regional, kemudian domestic plus regional, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ya. Tapi ini hanya dari sisi syariah sih hanya penambahan wawasan saja. Kira-kira selain dari struktur syariah yang harus dipenuhi, kita juga mencoba membakukan bahwa kalau kita mengeluarkan saham, mau nggak mau ya pihak asing itu juga harus ikut kita akomodate dalam hal ini. Kenapa? Semakin banyak macam pemegang saham, itu semakin bagus. Artinya tersebar. Tersebar, justru yang kurang bagus adalah kalau kurang tersebar. Nanti perdagangan ya, proses jual belinya di pasar sekundernya itu menjadi tidak banyak. Akibatnya nanti orang tidak menganggap bahwa saham ini cukup liquid, saham ini bisa diperdagangkan dengan baik dan antara pembeli dan penjual itu cukup banyak para pihaknya. Lanjut Mas Tito. Kita nggak usah inilah ya. Lanjut aja. Nah, ini manfaat dan konsekuensi IPO. Ini yang paling penting ya. Jadi antara manfaat dengan konsekuensi ini harus seimbang. Harus ikhlas juga. Jadi kalau perusahaan mendapatkan kas dari IPO saham, dengan demikian konsentrasi manajemen itu terpecah dari kegiatan semata operasional perusahaan. Kenapa? Ketika perusahaan sudah IPO, maka manajemen juga harus memfokuskan diri mereka untuk memberikan serving begitu ya, serving kepada investor. Dan bisa jadi itu menjadi pemecah perhatian mereka dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi nggak melulu, kalau dulu direksi misalnya, pokoknya dapetin laba setinggi-tingginya. Setelah IPO nggak bisa seperti itu. Setelah IPO ada pihak-pihak yang harus di-maintain, dalam hal ini adalah investor. Dan hati-hati ketika misalkan investor ini kurang diakomodir, bisa jadi ada hal-hal lain yang berkembang yang bisa membuat keterpurukan saham dari emiten perbankan syariah tersebut yang kurang memperhatikan investor terjadi di pasar modal, terjadi di pasar sekunder. Dan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, ini konsekuensinya ya memang. Jadi kalau udah IPO bukan cuma ngurusin operasional perusahaan, ngurusin banyak orang. Lalu lumayan nih manfaatnya ya bagi karyawan yang memperoleh mungkin ada saham-saham yang ditempatkan buat karyawan ya, porsi khusus gitu ya. Itu bisa jadi likuiditas bagi karyawan karena sampai waktu tertentu nanti mereka bisa sekedar menjual saham itu di pasar sekunder dan mereka memperoleh likuiditas di situ. Likuiditas bagi investor jelas. Pengadaan instrumen yang dapat digunakan untuk akuisisi ya. Jadi perusahaan ini gampang diambil alih oleh siapapun. Tapi itu artinya ya di sisi lain konsekuensinya buat pemegang saham pengendali ini sesuatu yang buruk. Karena bukan tidak mungkin perusahaan ini bisa diambil alih oleh pihak lain ya. Dan ini caranya mudah. Lewat pasar modal dia beli aja begitu ya. Langsung bisa diambil alih. Nah, yang manfaatnya bagus juga adalah peningkatan status perusahaan dan citra stabilitas perusahaan. Perusahaan yang udah go public, sahamnya terdaftar di bursa efek, bisa diperdagangkan di bursa efek, pasar sekunder, tentu punya citra terhadap publik yang jauh lebih baik. Dan stabilitasnya juga dipandang baik. Kenapa? Karena pemegang sahamnya banyak. Yang kontrol orang banyak, gitu ya. Yang kontrol orang-orang syariah. Alhamdulillah kalau investornya itu kebanyakan orang-orang syariah, ya alhamdulillah. Yang mengontrol adalah pihak syariah. Tapi kalau yang mengontrol lebih banyak orang-orang yang non syariah, ya mungkin bisa terbawa juga. Itu konsekuensi di sisi yang lain. Tergantung siapa yang banyak menjadi pemegang saham dari perusahaan tersebut.
Yang jelas manfaat IPO ini perusahaannya lebih transparan. Mau nggak mau harus transparan karena dia akan diawasi lebih banyak pihak dalam hal ini. Dia jelas-jelas kalau dia perbankan syariah diawasi oleh DSN, diawasi oleh pasar modal ya, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Dia juga yang diawasi oleh Bank Indonesia dalam hal ini. Dan jangan lupa karena pemegang saham dia jumlahnya cukup banyak, maka dia akan diawasi oleh masyarakat, oleh komunitas yang menjadi investor dari saham ini. Mau nggak mau dengan demikian, orang yang ditempatkan di perusahaan yang sudah IPO saham, itu harus orang-orang yang lebih profesional. Kenapa? Ya, mohon maaf, pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan gitu bisa aja mengajukan, oh ini orang udah nggak layak untuk dilanjutkan ya masa kepemimpinannya di sini. Kenapa? Ya dia nggak bisa mendeliver apapun yang menjadi janji-janji ataupun target-target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang IPO saham. Lalu manfaat yang lain, kepemilikan saham oleh publik lebih dari 40% dapat memperoleh potongan pajak perusahaan sebesar 5%. Nah, ini keuntungan dari sisi administratif kenegaraan. Kalau sahamnya dimiliki publik lebih dari 40%, maka pajak perusahaan itu bisa memperoleh potongan sebesar 5%. Nah, tapi biasanya agak sedikit juga ya perusahaan-perusahaan yang memang sudah emisi saham di bursa dan itu jumlahnya lebih kepemilikannya dari 40% terhadap publik gitu. Biasanya kayak BRI Syariah baru 23% yang benar-benar dimiliki publik gitu kan. Jadi belum dapat potongan pajak perusahaan juga nih. Pemegang saham pendiri hanya terkena pajak penjualan sebesar 0,5%. Kalau perusahaan sudah go public, pemegang saham pendiri yang dari awal sebelum go public sudah menjadi investor itu bisa dapat potongan pajak penjualannya hanya dikenakan sebesar 0,5%, gitu ya kira-kira. Konsekuensinya yang lain-lain yang cukup berat harus ada public expose ya, 1 tahun 1 kali. Jadi perusahaan yang go public itu harus punya acara-acara untuk menyampaikan apa yang menjadi pencapaian mereka, apa yang tahun sebelumnya misalnya mereka janjikan bisa tercapai atau tidak gitu ya, itu minimal harus dilakukan 1 tahun sekali. Jadi ini juga akuntabilitas yang memang cukup berat. Kalau nggak tercapai apa yang dijanjikan, bagaimana menjelaskannya kepada publik ya. Lalu bukan berarti tanpa konsekuensi nih, lebih lanjut. Kalau ternyata dijelaskan, kami dulu target segini, ternyata hanya tercapai segini. Lalu apa yang mau dilakukan di masa yang akan datang, misalnya kan targetnya tidak tercapai gitu kan ya. Nah, belum tentu penjelasan itu juga membuat ketenangan di dalam dalam hati para investor gitu. Bisa jadi atas dasar penjelasan itu malah jangan-jangan mereka rame-rame menjual pemilikan saham. Ini juga menjadi satu persoalan yang lain. Lanjut Mas Tito. Ini studi kasus mungkin saya nggak akan masuk terlalu dalam, tapi intinya adalah bukan berarti perusahaan yang secara kinerja membaik itu selalu punya harga saham yang naik juga, ya. Ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Tapi hampir pasti perusahaan yang punya kendala internal dalam mencapai target-target dia gitu ya, itu hampir pasti akan mengalami penurunan harga sahamnya. Kenapa? Ya karena publik menilai dia secara internal aja nggak bisa mencapai hal-hal yang sudah dia janjikan. Jadi rasanya juga buat apa diapresiasi dengan harga yang terlalu fantastis gitu. Jadi orang akan melihat dari fundamental dari perusahaan, baru kemudian melihat kepada sesuatu yang lain. Ya enggak? Ya enggak? Ada untuk fungsinya apa sih? Oke.
Lanjut, Mas Tito, ini studi kasus yang lain, tapi esensinya hampir sama ya. Eh, Lanjut Mas Tito. Sudah ya, selesai ya? Sudah selesai ya, Mas Tito? Ya, sudah. Sudah, Ustaz. Nanti. Oke, sudah. Kalau gitu, alhamdulillah yang saya coba paparkan sudah selesai. Kita masih punya banyak waktu nih ya, setengah jaman. Mungkin kalau mau ada tanya jawab, alhamdulillah saya coba jawab. Kalau mau tanya yang lebih luas lagi daripada apa yang sekedar kita sampaikan pagi ini juga boleh terkait dengan pasar modal syariah. Nah, alhamdulillah kalau ada hal yang lain lagi mau ditanyakan juga terkait yang lebih umum, misalnya bukan hanya sekedar pasar modal syariah, perbankan syariah, juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya implementatif ya, praktis gitu. Silahkan kawan-kawan para santri, para asatizat untuk menanyakannya dalam forum ini. Kita masih punya waktu setengah jam lagi. Silahkan.